Halo teman-teman, di video ini aku bakal bahas tentang anemia defisiensi besi. Aku pilih topik ini karena ini salah satu jenis anemia yang paling sering terjadi dan juga cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, menurutku topik ini menarik karena berhubungan langsung dengan metabolisme zat besi di dalam tubuh, mulai dari proses penyerapan sampai pembentukan hemoglobin. Jadi alurnya jelas dan juga lebih gampang dipahami. Anemia defisiensi besi adalah kondisi di mana tubuh kita kekurangan zat besi sehingga produksi hemoglobin menjadi menurun. Padahal hemoglobin ini penting banget karena berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau hemoglobin turun, otomatis distribusi oksigen juga ikut terganggu. Penyebab anemia defisiensi besi bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya asupan zat besi, misalnya dari makanan yang rendah zat besi. Yang kedua adalah gangguan penyerapan di usus. Dan yang ketiga adalah kehilangan darah, seperti saat menstruasi atau perdarahan kronis. Jadi sebenarnya masalahnya bisa dari masuknya besi yang kurang, penyerapannya yang terganggu, atau keluarnya yang berlebihan. Gejala yang sering muncul biasanya seperti mudah capek, pucat, pusing, dan juga kadang sesak nafas. Nah, ini terjadi karena tubuh kekurangan oksigen. Selain itu, bisa juga muncul gangguan konsentrasi, jantung berdebar, dan pada beberapa kasus juga ditemukan kuku yang berbentuk sendok. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu metabolisme zat besi. Nah, zat besi diserap di usus, terutama di bagian duodenum. Besi dari makanan itu ada dua jenis, yaitu heme dan non-heme. Kalau heme itu lebih mudah diserap, sedangkan non-heme perlu diubah dulu supaya bisa diserap. Nah, setelah masuk ke sel usus, besi bisa disimpan sementara dalam bentuk ferritin atau dilepaskan ke dalam darah melalui protein ferroportin. Dalam darah, besi akan diikat oleh transferin dan dibawa ke sumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah. Sebagian besi juga disimpan di hati sebagai cadangan. Metabolisme besi ini diatur oleh hormon yang disebut hepsidin yang diproduksi oleh hati. Kalau kadar hepsidin tinggi, maka pelepasan besi ke dalam darah akan dihambat. Sebaliknya, kalau tubuh kekurangan zat besi, kadar hepsidin akan menurun sehingga penyerapan besi meningkat. Ini merupakan cara tubuh menjaga keseimbangan zat besi. Nah, kalau zat besi kurang, maka hemoglobin juga ikut menurun. Akibatnya, kemampuan darah untuk membawa oksigen menjadi berkurang. Jaringan tubuh jadi kekurangan oksigen, atau yang disebut hipoksia. Itulah yang menyebabkan gejala seperti lemas, pucat, dan cepat capek. Selain itu, sel darah merah juga menjadi lebih kecil dan warnanya lebih pucat. Untuk diagnosis, biasanya dilakukan pemeriksaan darah seperti hemoglobin dan ferritin. Jika kadarnya rendah, maka menunjukkan adanya kekurangan zat besi. Penanganannya bisa dengan suplemen zat besi dan juga mencari penyebab utamanya.
Jadi, kesimpulannya, anemia defisiensi besi terjadi karena gangguan metabolisme zat besi yang menyebabkan produksi hemoglobin menurun. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen dan muncul berbagai gejala. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu dan memahami hubungan antara metabolisme mineral dan kondisi klinis. Terima kasih.